Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Teror Pocong Badrun. Teror ini terjadi di sebuah desa kecil, desa yang bernama Sukamaju. Namun sebelum saya mulai bercerita, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi saat saya membuat video baru. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, kehidupan berjalan dengan tenang dan juga damai. Terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, Sukamaju dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas serta hutan-hutan lebat yang menyimpan berbagai misteri. Penduduk desa yang berjumlah tak lebih dari 100 jiwa hidup sederhana dengan pekerjaan utama sebagai petani dan juga peternak. Desa ini dikenal dengan kebersamaannya. Setiap sore, para warga berkumpul di balai desa untuk berbincang-bincang, berbagi cerita, dan sesekali mengadakan pesta kecil untuk merayakan berbagai peristiwa. Anak-anak pun bermain dengan riang di lapangan desa. Sementara para orang tua mengamati sambil mengobrol di bawah pohon besar yang menaungi balai desa. Pak Ahmad, sang kepala desa, adalah sosok yang dihormati dan disegani. Dengan wibawa dan kebijaksanaannya, ia memimpin desa dengan adil dan bijaksana. Istrinya Bu Siti terkenal dengan keterampilan memasaknya. Seringkali mengundang tetangga untuk mencicipi masakannya yang lezat. Di sisi lain, ada Pak Slamet, seorang petani tua yang sering bercerita tentang masa lalu desa dan berbagai kisah misteri yang dialaminya. Namun kedamaian ini mulai terusik ketika malam hari datang. Beberapa warga mengaku mendengar suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Suara gemerisik dedaunan yang tidak biasanya, bisikan-bisikan halus yang tidak berasal dari manusia, serta suara rintihan yang terkadang terdengar jelas di tengah malam. Awalnya suara-suara ini dianggap hanya angin atau binatang liar dari hutan. Tetapi semakin malam suara-suara itu semakin sering terdengar dan semakin jelas. Pak Slamet adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari luar rumah. Dengan penasaran, ia mengintip dari balik jendela kamar. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sesosok bayangan putih melompat-lompat di jalanan desa. Bayangan itu mengenakan kain kafan yang membalut tubuhnya, persis seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita hantu. Jantung Pak Slamet berdegup kencang. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pocong, sosok hantu yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita seram, kini tampak nyata di depan matanya. Bayangan itu melompat-lompat perlahan, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Pak Slamet segera menarik tirai jendelanya dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan pocong yang terus menghantui pikirannya. Esok harinya, Pak Slamet menceritakan pengalamannya kepada beberapa tetangga. Awalnya, banyak yang tidak percaya dan menganggap Pak Slamet hanya bermimpi atau berhalusinasi. Namun, ketika beberapa warga lain juga mulai melihat sosok yang sama, desa Sukamaju menjadi gempar. Ketenangan yang selama ini mereka nikmati berubah menjadi ketakutan. Setiap malam warga desa kini memilih untuk tetap berada di dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan berdoa agar tidak diganggu oleh pocong yang meneror mereka. Pak Ahmad mulai merasa khawatir. Ia harus mencari cara untuk mengatasi teror ini dan mengembalikan kedamaian di desa Sukamaju. Namun, ia tahu
bahwa menghadapi sesuatu yang bersifat gaib tidaklah mudah. Maka dimulailah upaya warga desa untuk mencari tahu apa yang menyebabkan pocong itu terus meneror mereka. Malam itu, langit tampak kelam tanpa bintang. Udara dingin menyelimuti desa Sukamaju, membuat para warganya memilih tetap berada di dalam rumah. Namun, suasana tenang ini segera terganggu oleh suara-suara aneh yang terdengar dari luar rumah. Suara-suara gemerisik dan desahan yang menyerupai rintihan terdengar sayup-sayup di tengah keheningan malam. Pak Slamet yang terkenal dengan keberaniannya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat penampakan pocong beberapa malam sebelumnya, ia merasa harus berjaga-jaga. Dengan hati-hati ia mengintip dari balik tirai jendela kamarnya. Matanya terbelalak saat melihat bayangan putih yang melompat-lompat perlahan di jalanan desa. Sosok itu kembali, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Pak Slamet mengunci pintu dan jendela rumahnya dengan rapat, mencoba menenangkan diri, namun suara gemerisik dan desahan itu semakin jelas, seolah-olah pocong itu sedang mencari jalan masuk. Ia bisa merasakan aura dingin yang menyeramkan menyelimuti rumahnya malam itu. Pak Slamet tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar dengan rasa takut yang menggelayuti hatinya. Esok paginya, berita tentang penampakan pocong segera menyebar. Pak Slamet menceritakan pengalamannya kepada tetangga-tetangganya. Banyak yang tidak percaya dan menganggap Pak Slamet hanya berhalusinasi karena usianya yang sudah tua. Namun keraguan mereka segera berubah menjadi ketakutan ketika beberapa warga lain juga mulai melihat sosok pocong tersebut. Bu Siti, istri Pak Ahmad, adalah salah satu warga yang mengalami kejadian serupa. Malam itu, saat sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara gemerisik dari halaman belakang rumahnya. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat sosok pocong berdiri di bawah pohon mangga dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Pocong itu melompat-lompat perlahan mendekati Bu Siti. Dalam ketakutannya, Bu Siti berteriak keras, membuat pocong itu menghilang begitu saja. Pak Ahmad yang mendengar teriakan istrinya segera berlari keluar dan menemukan Bu Siti yang tergeletak pingsan di halaman. Setelah mendengar cerita istrinya, Pak Ahmad mulai percaya bahwa ada sesuatu yang sangat salah di desa mereka. Ia segera mengumpulkan warga untuk membahas kejadian ini. Di balai desa, Pak Ahmad memimpin pertemuan darurat. Warga berkumpul dengan wajah cemas, mendengarkan setiap cerita tentang penampakan pocong. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti ruangan itu. Beberapa warga mengusulkan untuk memasang pagar besi di sekeliling desa, sementara yang lain menyarankan untuk mengadakan doa bersama agar terhindar dari gangguan makhluk gaib. Pak Ahmad menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dari seseorang yang lebih memahami dunia gaib. Ia pun mengusulkan untuk memanggil seorang dukun yang terkenal dengan kemampuannya untuk mengusir makhluk halus, yaitu Mbah Karyo. Warga pun setuju dengan usulan tersebut, dan Pak Ahmad segera mengirim beberapa orang untuk menjemput Mbah Karyo dari desa seberang. Sementara itu, setiap malam pocong itu terus muncul, melompat-lompat di sekitar desa, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau mencari seseorang. Warga semakin takut untuk keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan anak-anak pun tidak lagi bermain di luar rumah saat malam tiba. Kehidupan desa Sukamaju yang damai dan tentram kini berubah menjadi mencekam dan penuh dengan ketakutan. Dengan kedatangan Mbah Karyo yang diharapkan dapat mengusir pocong tersebut, warga desa Sukamaju berharap kedamaian mereka akan kembali. Namun, mereka juga sadar
bahwa menghadapi sesuatu yang bersifat gaib bukanlah perkara mudah. Teror yang mereka alami ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama dengan keberanian dan keteguhan hati. Pocong yang mengganggu ketenangan desa Sukamaju semakin menjadi buah bibir di kalangan warga. Setiap malam, teror itu terus berlanjut, menyebabkan ketakutan dan kecemasan yang semakin mendalam. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusir makhluk tersebut, pocong itu tetap muncul dengan sosok mengerikannya. Pada suatu malam, teror pocong mencapai puncaknya. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, seluruh desa terbangun oleh suara jeritan yang melengking. Sumber suara itu berasal dari rumah Pak Budi, seorang petani muda yang tinggal di pinggiran desa. Warga bergegas menuju rumahnya dengan rasa cemas. Ketika mereka tiba, Pak Budi tampak terkulai lemas di halaman rumahnya. Wajahnya pucat dengan tubuhnya gemetar hebat. Dengan terbata-bata, ia bercerita bahwa pocong tersebut muncul di depan jendela kamarnya. Pocong itu menatapnya dengan mata kosong dan mulut yang menganga seolah ingin berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar. Pak Budi merasa seolah-olah terhipnotis oleh tatapan pocong itu, hingga akhirnya pingsan. Para warga yang kini benar-benar percaya dengan keberadaan pocong tersebut semakin ketakutan. Mereka merasa bahwa sesuatu yang lebih serius sedang terjadi di desa mereka. Pak Ahmad segera mengirim utusan untuk mempercepat kedatangan Mbah Karyo, sang dukun yang diharapkan dapat mengusir pocong tersebut. Warga desa yang tinggal di sekitar sawah dan hutan sering melaporkan melihat sosok pocong yang melompat-lompat di antara pepohonan. Ibu-ibu yang sedang menyiapkan makan malam mengaku mendengar suara-suara aneh dari dapur mereka. Sementara anak-anak kecil sering terbangun dengan mimpi buruk yang seram. Akhirnya pada suatu sore yang kelabu, Mbah Karyo tiba di desa Sukamaju. Warga menyambutnya dengan harapan besar. Mbah Karyo, seorang pria tua dengan jubah putih dan tongkat kayu yang selalu dibawanya, langsung meminta untuk diberi waktu mengamati situasi di desa. Ia berjalan dan mengelilingi desa tersebut, merasakan aura dan energi yang ada di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Mbah Karyo mengumpulkan warga di balai desa. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia menjelaskan bahwa kehadiran pocong tersebut bukanlah kebetulan. Ia merasakan adanya ketidakberesan di salah satu sudut desa, sebuah tempat yang terlupakan namun menyimpan energi negatif yang cukup kuat. Mbah Karyo meminta warga untuk membantunya mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah desa dan kemungkinan adanya makam yang terlupakan atau tidak diperlakukan dengan layak. Pak Slamet, yang paling tua di antara mereka, mengingat sebuah cerita lama tentang seorang pendatang yang meninggal beberapa tahun lalu. Pria itu bernama Badrun, dan ia meninggal karena kecelakaan saat bekerja di sawah. Karena tidak memiliki keluarga di desa tersebut, jenazahnya dimakamkan seadanya di hutan dekat desa. Cerita ini menguatkan dugaan Mbah Karyo bahwa makam Badrun adalah sumber gangguan tersebut. Dengan petunjuk ini, Pak Ahmad bersama beberapa warga termasuk juga dengan Pak Slamet pergi ke hutan untuk mencari makam Badrun. Mereka membawa obor dan perlengkapan seadanya. Setelah berjam-jam mencari di hutan yang lebat, mereka akhirnya menemukan sebuah makam tua yang tertutup semak belukar, nisan yang usang dan nyaris tak terbaca menunjukkan bahwa itu adalah makam Badrun. Mbah Karyo segera melakukan ritual di makam tersebut. Ia membakar kemenyan dan memanjatkan doa, memohon agar arwah Badrun tenang. Saat ritual berlangsung, suasana hutan terasa semakin mencekam. Angin berhembus kencang dan udara menjadi semakin dingin. Tiba-tiba sosok pocong Badrun muncul di depan mereka. Tubuhnya penuh luka
dan matanya kosong menatap ke arah mereka dengan tatapan yang dalam. Pocong itu melompat-lompat mendekati Mbah Karyo dan Pak Ahmad, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Dengan tenang, Mbah Karyo mencoba berkomunikasi dengan arwah Badrun, memohon maaf atas kelalaian yang terjadi dan berjanji untuk memperlakukan jasadnya dengan layak. Setelah interaksi sejenak, pocong Badrun menghilang begitu saja, meninggalkan rasa lega dan harapan di hati para warga. Mbah Karyo kemudian memimpin warga untuk mengatur pemakaman yang layak bagi Badrun. Mereka membersihkan makam, memperbaiki nisannya, dan mengadakan upacara pemakaman yang dihadiri oleh seluruh warga desa. Mereka berdoa bersama, memohon agar arwah Badrun tenang di alam sana. Dengan selesainya prosesi pemakaman, suasana desa Sukamaju perlahan kembali tenang. Pocong Badrun tidak lagi muncul, dan warga desa bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Teror pocong yang menghantui mereka akhirnya pun berakhir, membawa kembali kedamaian yang sempat hilang.